bertemu kembali dengan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Pagi ini kita sudah memasuki minggu yang ke-43. Kakak harap kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baik adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita, kakak mengajak kita semua memuji Tuhan dalam suara gembira nomor 44 ayat pertama dengan judul Saya Cari Yesus. Dan lagu yang kedua dalam suara gembira 51 ayat pertama dengan judul Aman di Tangan Yesus. Dan lagu yang ketiga dengan judul Aku Mau Ikut. I
Tuhan, kini kita akan kembali mengingat ayat hafalan kita minggu lalu yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Salam teman-teman, nama saya Echa, kelas anak kecil 7 tahun. Saya akan menghafal ayat hafalan Efesus 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Halo teman-teman, nama saya Hans Frida Lawawata akan menghafalkan ayat hafalan yang berada di kitab Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Hai teman-teman, nama saya Meike. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Efesus pasal 6 ayat 18. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Dadah. Baik adik-adik, kita akan memulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik duduk yang baik, lipat tangan. Mari kita berdoa. Shalom, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas kasih dan kesehatan-Mu yang masih Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Sekarang kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan mau memberkati sekolah minggu ini. Tuhan memberkati anak-anak ini, Tuhan. Berkati agar firman-Mu tidak lalu begitu saja dari pendengaran kami, Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Haleluya, amin. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya pada pengasuh di tiap week masing-masing atau menitipkan kepada mama papa untuk dibawa ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, kakak mengajak kita semua menyanyi lagu dengan judul Kami Bawa Pujian. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita kita di hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita, kertas origami, gunting, dan juga lem yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita di hari ini. Selamat belajar! Baik anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 dan Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan judul Kasih Setia Tuhan Mengalahkan Kedegilan Orang Israel. Anak-anak, cerita kita di pagi hari ini bercerita tentang kehidupan keluarga Hosea yang menggambarkan ketidaksetiaan
Israel kepada Tuhan. Akibatnya, Tuhan menolak mereka dari kehidupan persekutuan bersama Tuhan. Hal itu terlihat jelas dari arti nama dari ketiga anak-anak Hosea. Anak-anak, kedegilan hati umat Israel begitu menyakiti hati Tuhan. Namun, kasih setia Tuhan terhadap mereka yang adalah umat pilihan. Anak-anak, Nabi Hosea adalah anak dari Beri. Nabi Hosea adalah Nabi Tuhan yang hidup di kerajaan Israel Utara. Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan Sundal yang bernama Gomer. Anak-anak, Gomer ini anak dari Diblai. Gomer adalah seorang perempuan yang tidak setia. Karena Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi Gomer, maka Hosea pun taat dan menikah dengan Gomer. Melalui pernikahan Hosea ini, Tuhan bermaksud menunjukkan bagaimana bangsa Israel yang berdosa itu tetap dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak, apa dosa yang dilakukan bangsa Israel? Yang pertama, mereka melakukan kejahatan. Mereka juga selalu melakukan kekerasan. Mereka juga menolak untuk mengenal Allah dan firman-Nya. Mereka juga tidak setia kepada Tuhan. Dan mereka juga menyembah berhala. Serta mereka berusaha mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain, yaitu Mesir dan Asyur. Anak-anak, memang bangsa Israel seolah-olah berdoa dan beribadah kepada Allah, tapi semua itu hanya pura-pura dan bukan dari dalam hati mereka. Anak-anak, Gomer pun melahirkan 3 orang anak. Nama ketiga anak itu adalah tanda-tanda nubuat akan apa yang terjadi pada orang Israel. Anak-anak Hosea yang pertama, laki-laki, namanya Yisrael, yang artinya Allah mencerai-beraikan. Anak yang kedua, perempuan, yang bernama Lo-Ruhamah, yang artinya tidak disayangi Allah. Anak yang ketiga, anak laki-laki, yang bernama Lo-Ami, yang artinya bukan umatku. Anak-anak, seperti bangsa Israel yang tidak setia, Gomer pun pergi meninggalkan Hosea. Setelah itu, Gomer ternyata malah jatuh melarat. Bahkan Gomer harus menjual diri sebagai perempuan Sundal.
Anak-anak, keadaan Gomer yang menderita menggambarkan kesusahan bangsa Israel akibat dosa mereka. Mereka akan diserang oleh bangsa Asyur dan mengalami penderitaan dalam pembuangan. Tetapi Allah menjanjikan keselamatan bagi mereka, yaitu satu saat orang Yehuda dan Israel akan kembali berkumpul bersama, mengangkat seorang pemimpin dan tinggal di negeri mereka. Anak-anak, ketika itu Israel akan bermakna. Allah menabur umatnya di negeri mereka sendiri. Allah juga akan menyayangi kembali Lo-Ruhama menjadi Ruhama atau yang disayangi, dan mengaku Lo-Ami menjadi Ami atau umat Tuhan, sebagai gambaran besarnya kasih setia Tuhan. Anak-anak, Tuhan berfirman kepada Hosea untuk kembali mencintai Gomer. Maka Hosea pun membayar sejumlah uang supaya Gomer bisa dibebaskan. Setelah itu, Hosea pun kembali berdamai dengan Gomer dan mengingatkannya agar menjadi istri yang setia. Anak-anak, Hosea pun terus mengingatkan bangsa Israel juga untuk bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena Allah juga merindukan Israel untuk kembali hidup dalam persekutuan indah bersama Tuhan. Anak-anak, cerita tentang Nabi Hosea dan istrinya yang tidak setia tadi menggambarkan kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa ini dengan Tuhan. Kita manusia tidak setia dan selalu meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Selalu malas-malas ibadah, malas berdoa, suka melawan mama dan papa, malas belajar, malas baca firman Tuhan. Semuanya itu sangat menyakiti atau sangat membuat Tuhan sedih. Namun anak-anak, kasih Tuhan begitu besar sehingga Tuhan menarik kita dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih, sehingga kita menjadi anak-anak yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyi satu pujian sesuai dengan tema cerita kita tadi yang berkata, kasih Yesus nyata. Yesus
Anak-anak, inilah aktivitas kita di pagi hari ini. Sekalian, sesuai dengan tema cerita kita pada minggu pagi hari ini, yaitu tentang kasih Allah. Nah, kakak akan mengajak adik-adik kita untuk membuat aktivitas gantungan hiasan dinding yang berbentuk hati. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adik-adik, yang pertama adalah kertas origami. Kalau bisa adik-adik siapkan kertas origami yang berukuran 17 x 17 cm. Lem, gunting, hektar, dan pensil. Nah, cara membuatnya adik-adik, yang pertama kertas origami kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita lipat sekali lagi menjadi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bekas lipatan kita gunting. Nah, di tiap potongan ini adik-adik kita lipat menjadi 2. Ini untuk membuat hati. Setelah dilipat 2, adik-adik kita menggunting. Kita gunting berbentuk hati. Seperti ini adik-adik. Kita gunting dari bawah. Setelah kita menggunting kertas origami berbentuk hati, nah setelah itu bagian atasnya, bagian atas sebelah sini adik-adik kita gunting. Nah, ini kita gunting, semuanya digunting. Nah, setelah digunting baru kita menyusun seperti ini. Ini kita masukkan. Satu lagi. Kalau sudah dimasukkan seperti ini adik-adik, supaya tidak terlepas kita hektar bagian atasnya. Nah adik-adik, kalau kita sudah hektar semua bagian atasnya, akan tersambung dan berbentuk seperti ini. Cantik kan? Nah, tapi belum selesai. Kita akan membuat hiasan pada bagian bawahnya. Tadi kertas-kertas kecil yang sudah kita gunting, kalian bagian bawahnya, lalu kita tempelkan pada bagian bawah hiasan dinding. Hasil aktivitas kita sudah jadi adik-adik. Cantik kan? Siap untuk digantung. Nah, demikian adik-adik aktivitas kita pada pagi hari ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak,
evaluasi kita di pagi hari ini. Yang pertama, siapakah istri dari Hosea? Yang kedua, siapakah nama ketiga anak Hosea? Sekali lagi anak-anak, evaluasi kita, siapakah istri dari Hosea? Yang kedua, siapakah nama ketiga anak Hosea? Anak-anak, ayat hafalan kita di minggu pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-6. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Sekali lagi anak-anak, ayat hafalan kita di minggu pagi ini Mazmur 136 ayat ke-6 yang berkata, Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami memanggil nama-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu di pagi hari ini sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah firman ini dan tanamkanlah firman ini agar menjadi pedoman bagi kami di minggu yang baru. Ya Tuhan, terima kasih, ampunilah salah dan dosa-dosa kami apabila kami sudah berbuat dosa kepada saudara-saudara kami, sudah berbuat dosa kepada mama dengan bapa. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Tuhan, tiba saatnya kami mau pulang. Kiranya Engkau mau menuntun kami dan tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat Tuhan. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikianlah sekolah minggu kita pada hari ini. Ingatlah untuk menghafal ayat hafalan dan jangan lupa menjawab evaluasi pada kolom komentar serta jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.